Kader Gerindra, Sufmi Dasko, menjawab pidato Prabowo yang viral karena menyebut dasmu etik. Sufmi Dasko mengatakan bahwa dirinya bingung dengan beredarnya video tersebut. Ia mengaku itu bukan dari Gerindra. Ia mengatakan bahwa itu bukan dari Gerindra. Gerindra sulit untuk mengontrol orang yang masuk dalam konsolidasi Partai Gerindra. Juga bingung ya, itu video internal yang kemudian biasa kalau di acara internal itu Pak Prabowo memang lepas begitu dan biasa terbuka dan saya rasa itu bukan dari pihak kami. Ini memang belakangan itu setiap acara itu pasti ada selalu yang kemudian masuk ke dalam, kemudian ya kita kan susah kontrol juga di antara semua peserta itu. Demikian. Kompas nih, maksudnya apa? Maksudnya apa? Gimana? Ya kami biasa kalau terbuka bercanda tuh biasa, gitu loh. Oh nggak ada, kita itu biasa bercanda-canda terbuka, tuh nggak ada jaim-jaim kalau di internal itu, gitu loh. Kompas ya. Hah? Di mana dia ngaku? Nggak ada dia ngaku nyindir Pak Anies. Nggak ada, dia cuma ngomong ya kita nyindir sedikit-sedikit, tapi kan nggak ngomong Pak Anies kan? Ada nggak? Nggak ada. Jangan ini juga, jangan mengarah-arahkan juga. Dari mana sih? Berbeda dengan Habibur Rahman, ia mengatakan bahwa itu bukan video yang bocor, itu merupakan video dari konsolidasi internal. Semua anggota Partai Gerindra boleh membawa HP dan mereka merapat internal Partai Gerindra. Hanya saja video yang beredar di media sosial tidak utuh. Bukan video bocor ya, itu video di acara internal. Semua orang boleh merekam dan bawa handphone, tetapi memang itu percakapan yang tidak utuh ya. Intinya di tingkat internal Pak Prabowo menyampaikan adanya sebagian kader di berbagai daerah yang mempertanyakan, ini ada orang yang jelas-jelas tidak beretika tapi justru seolah-olah mempertanyakan etikanya Pak Prabowo waktu debat Pilpres. Nah, kalimat yang disampaikan Pak Prabowo itulah kalimat beberapa kader yang disampaikan kepada beliau. Nah, beliau ulangi di situ dan ada lanjutannya dari rekaman tersebut bahwa Pak Prabowo bilang jangan dipedulikan yang seperti itu, yang penting kader ini konsentrasi turun ke basis akar rumput ya, menyerap aspirasi masyarakat dan mensosialisasikan visi misi programnya Pak Prabowo dan Pak Gibran. Sementara itu, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menanggapi dengan santai bahwa dimulainya etika adalah dari kepala. Anies ini viral kembali video dari Pak Prabowo yang mengungkit soal penyebutan, ada pertanyaan dari Pak Anies soal etik yang Pak Prabowo menyebut endasmu etik. Itu tanggapannya dari Pak Anies juga. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Itu aja. Sementara itu, calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, kembali menyindir Anies Baswedan dalam pidatonya. Ia kembali mengatakan bahwa bisa menjadi gubernur adalah demokrasi. Jadi gubernur itu demokrasi, ya kan? Jadi bupati demokrasi. Apalagi jadi gubernur yang usung oposisi lagi, saudara-saudara. Ya, saya terpaksa saya juga nyindir-nyindir dikit. Ucapan Capres nomor 2, Prabowo Subianto, yang menyebut dasmu etik ramai disorot media sosial X. Etik. Dasmu etik. Juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak menjelaskan, ucapan Prabowo tersebut dalam konteks guruan. Ucapan Prabowo soal dasmu etik itu ramai disorot oleh warganet. Ucapan Prabowo dalam video durasi pendek itu disebut-sebut dalam acara internal Partai Gerindra di hadapan kader. Bagaimana perasaan Mas Prabowo?
ilmu etik. Jubir Prabowo, Dhanil Simanjuntak menjelaskan, ucapan Prabowo di hadapan kader Gerindra tersebut dalam konteks bercanda. Iya, lucu banget. Iya, Menurut Dhanil, tidak ada unsur serius dalam ucapan Prabowo tersebut. Ia mengatakan Pak Prabowo senang bercanda. Itu bercandaan Pak Prabowo ke kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik, bercanda ke sesama sahabat. Ucapan Prabowo soal ndasmu etik disebut-sebut terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan Majelis Kehormatan soal batas usia Capres-Cawapres. MK telah memutuskan sanksi etik kepada mantan Ketua MK Anwar Usman. Sudah dirasakan manfaatnya oleh lebih dari 400 juta anak. Jadi ini bukan program yang mengada-ngada. Duh, ngaco lagi tuh blaming sayur. Penduduk kita kan cuma 270. Nah bocah bisa 400 juta bagaimana? Sisi Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang, Bapak Prabowo. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril mengaku merisaukan joget gemoy Prabowo Subianto yang dinilai kerap dilakukan tanpa memperhatikan situasi. Reza mengaku khawatir dengan kapasitas eksekutif functioning Capres nomor urut 2 tersebut. Eksekutif functioning sendiri adalah seperangkat proses kognitif yang terkait kemampuan manusia mengelola informasi, kemudian membuat keputusan yang solid. Sekarang bukan kondisi fisik Prabowo yang saya risaukan, toh dia sudah menjalani pemeriksaan di rumah sakit. Joget berulang tanpa memperhatikan konteks acara. Reza mengaku mendukung Prabowo pada Pilpres 2014-2019 dan terpukau oleh kegesitan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Menurutnya, joget gemoy Prabowo adalah strategi pencitraan diri untuk meyakinkan masyarakat bahwa ia sehat. Reza menyebut hal serupa pernah dilakukan oleh Donald Trump dan Boris Yeltsin, mantan Perdana Menteri Rusia. Kedua tokoh itu diketahui juga berjoget dalam rangka meyakinkan publik bahwa mereka sehat. Akan tetapi, Reza menyebut Trump dan Yeltsin asik bergoyang saat berada di panggung atau saat musik mengalun. Itu pun hanya 1-2 kali. Trump dan Yeltsin tidak menggunakan joget sebagai strategi pencitraan diri yang dilakukan terus-menerus. Pada titik itulah, Reza menilai joget Prabowo bermasalah. Prabowo joget terlalu sering, tanpa musik bulat dan seperti tidak kenal situasi. Saat ditanya hal serius, tanpa jawaban tuntas, Prabowo justru menanggapi jawabannya dengan berjoget.